Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Tertipu. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan buat kita sekalian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji Tuhan. Pada waktu itu Elisa dan bujangnya tidak tahu kalau mereka sedang ada di dalam bahaya. Tetapi ternyata pada saat bangun pagi, bujang daripada Elisa mendapati mereka ternyata sedang ada di dalam bahaya. Seringkali kita mendapati kehidupan kita juga tiba-tiba ada di dalam masalah. Nah, masalah itu sumbernya ada dua. Yang pertama dari diri kita sendiri, dan yang kedua sumbernya itu adalah dari iblis. Nah, kalau dari cerita Elisa dan bujangnya ini, masalah ini timbul dari iblis. Jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bujang daripada Elisa. Kesalahan ini sering kali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar supaya kita orang-orang percaya tidak melakukan hal-hal ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 berkata demikian, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 pun dijelaskan demikian tentang iblis. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Oleh karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu, iblis ini sedang mencari orang-orang yang siap untuk diterkam. Kesalahan orang percaya yang pertama adalah memandang besar kepada masalah. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15 tadi jelas berkata demikian, "Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Maka berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, 'Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?'" Seringkali kita memandang masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi adalah kuasa Tuhan itu lebih kecil daripada masalah tersebut. Padahal kalau kita mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang sudah kita hadapi sebelumnya. Kesalahan ini jangan kita ulang seperti yang dilakukan oleh bujangnya Elisa. Begitu dia melihat banyak tentara Aram yang mengepung mereka, dia lupa akan kebaikan Tuhan. Kesalahan yang kedua adalah ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Jadi melalui ayat ini saya ingin mengatakan bahwa ketakutan itu bukan produk daripada Tuhan. Sebab ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ketakutan itu adalah hal yang manusiawi, tetapi adalah hal yang tidak normal begitu ketakutan itu kita biarkan menguasai kehidupan kita. Sebab apa? Sebab ayat ini jelas mengatakan bahwa ketakutan itu bukan yang dari Tuhan.
Kesalahan yang ketiga adalah logika. Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai dengan 18 berkata demikian. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ini adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Seorang raja yang berkenan di hati Tuhan pun berkata dan mengaku bahwa dia sama sekali tidak bisa mendalami, tidak bisa mengerti tentang pikirannya Tuhan. Nah, sedangkan seringkali begitu kita ada di dalam masalah, logika kita lebih mendominasi pikiran kita daripada iman kita kepada Tuhan. Saya memberi contoh. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, pada waktu itu makanan yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian murid-murid berpikir seperti ini, Guru, bagaimanakah kita akan memberi makan mereka yang banyak ini? Akankah kita pergi membelikan mereka makanan? Dan ternyata caranya Tuhan menolong itu adalah melalui 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah contoh bagaimana manusia berpikir dengan logikanya dan bagaimana Tuhan menolong dengan logikanya Tuhan, dengan cara berpikirnya Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur pasal 139 ayat 17 tadi sangat jelas berkata bahwa seorang Daud pun yang sangat dekat kepada Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, tidak mengerti akan cara berpikirnya Tuhan. Cara mengatasi kesalahan itu cuma satu, Bapak Ibu. Caranya adalah percaya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16 berkata demikian. Jawabnya, ini jawab Elisa ya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya lanjut ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pada waktu itu, Elisa tidak melihat dengan kasat mata ada tentara-tentara Tuhan yang berjaga di sekeliling mereka. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang diucapkan kepada bujangnya, itu adalah perkataan iman. Elisa mengimani dan mempercayai bahwa ada tentara-tentara, ada penjaga-penjaga Tuhan yang menjagai mereka. Sehingga ia tidak takut, ia tidak panik, dan ia tidak cemas. Setelah Elisa berdoa, barulah terlihat oleh mereka secara kasat mata tentara-tentara Tuhan yang lebih banyak jumlahnya daripada tentara-tentara Aram yang mengepung mereka. Nah, ini adalah aplikasi daripada Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Berkata demikian, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa masalah kita itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah waspadalah. Iblis seringkali menipu pikiran kita melalui apa yang kita lihat. Percayalah kekuatan Allah lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini kami sudah mempelajari firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau takut, kami mau percaya, sebab kami tahu kuasa-Mu lebih besar di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat Tuhan buat kami di sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.